menceritakan perjalanan para perompak yang berburu harta karun ke-12 jenderal kerajaan Goryeo. Akan tetapi perjalanan mereka tak semulus yang mereka bayangkan, di mana mereka harus berhadapan dengan banyak rintangan mengerikan, dan juga para perompak lain yang juga berburu harta karun tersebut yang tentu siap mati demi emas harta karun kerajaan Goryeo. Cerita ini bermula dengan memperlihatkan seorang jenderal perang yang diduga berkhianat pada kerajaannya. Jenderal tersebut menjarah harta kerajaan dengan dalih demi menyelamatkan kerajaan. Yang lalu jenderal tersebut pun melarikan diri bersama harta rampasannya jauh ke lautan dan tak pernah terlihat lagi. Dan inilah film The Pirates. Apapun itu. Cerita kemudian beralih fokus ke sekelompok bandit yang kini tengah terombang-ambing di lautan lepas, dipimpin seorang bandit yang mengaku-ngaku sebagai pendekar terbaik kerajaan Goryeo pada masanya. Pria tersebut bernama Muchi. Mereka semua terkapar di rakit kecil dan berdehidrasi. Bahkan Muchi berpikir bahwa mereka semua akan tamat saat itu juga. Akan tetapi tiba-tiba muncul kapal perompak besar menghampiri mereka. Dan singkat cerita, 3 bulan kemudian ternyata kini Muchi dan bawahannya telah bergabung dengan para perompak yang dulu menghampiri mereka, dipimpin seorang kapten wanita cantik bernama Haerang. Kapal tersebut berlayar di lautan lepas. Ketika berlayar, mereka berpapasan dengan sebuah kapal perompak Jepang. Sang kapten dan bahkan Muchi amat sangat bersemangat untuk menjarah kapal tersebut. Kemudian penyerangan pun terjadi. Para bandit dipimpin Muchi menyerang di garis depan. Meskipun awalnya sedikit konyol, Muchi seorang diri dapat mengalahkan mereka semua dengan begitu mudahnya. Melihat hal tersebut, tentu Haerang dan awak kapal yang lain pun dibuatnya terkagum. Singkat cerita, ketika Haerang menginterogasi si kapten perompak Jepang tersebut, diketahuilah dari seorang anak kecil di sana yang berkata bahwa mereka sebenarnya tengah mencari harta karun. Dan ternyata harta karun yang dimaksud adalah harta milik si jenderal yang dulu menjarah kerajaannya sendiri, yang menghilang di lautan dan tak pernah terlihat lagi. Berbekal peta hasil rampasan tersebut, sang kapten memerintahkan awak kapal untuk segera membentangkan layar. Lalu kemudian singkat cerita sampailah mereka semua di sebuah daratan. Muchi di sana sempat terseruduk dan terseret kawanan sapi yang mengamuk. Muchi pun kemudian terlempar ke jurang yang dalam. Melihat hal tersebut, Haerang dan para awak kapal pun mengira bahwa Muchi kini telah tiada. Namun ternyata Muchi selamat, ia bergelantungan di pohon yang tumbuh di tebing jurang. Dan ketika Haerang dan mereka semua berjalan pergi, Muchi pun muncul sembari membawa tanduk yang ia temukan di jurang. Yang ternyata di tanduk itu tergambar sebuah petunjuk lain menuju harta karun kerajaan Goryeo. Muchi dan Haerang sempat berselisih tentang masalah kepemimpinan. Muchi tak terima jika dirinya hanya dianggap sebagai wakil kapten. Ia meminta para bandit bergabung dengannya dan memutuskan tinggal di pulau tersebut. Namun ketika Haerang dan yang lain berjalan untuk menuju kapal, Muchi tinggal sendiri di pulau. Tak ada yang ingin mengikutinya, bahkan para bandit bawahannya. Di lain sisi, seseorang samurai misterius bernama Bu Hongsul bersekongkol dengan seseorang yang terlihat cukup penting, bernama Yi Bangwon. Mereka berdua membicarakan harta karun yang kemungkinan besar harta karun yang sama yang kini tengah Muchi dan yang lain cari. Malam harinya, Muchi menyelinap ke kapal dan membawa gadingnya. Esok harinya, ketika sang kapten menyadari hal tersebut, ia tak tinggal diam dan kemudian segera menemui Muchi di daratan. Namun ternyata Muchi tak memiliki gading tersebut, karena sebenarnya gading itu dibawa Maki pergi. Kemudian scene beralih di mana kini Maki tengah menawarkan gading itu ke seorang bangsawan di kota. Namun di tengah tawar-menawar, tiba-tiba Muchi, sang kapten Haerang, dan awak kapal lainnya pun datang dan segera membawa gading tersebut, beserta Maki dan seorang wanita yang mengaku-ngaku sebagai Haerang di sana. Dari gading itu diketahuilah sebuah petunjuk menuju sungai bawah laut bernama Hai Gildo.
Esok harinya, berbekal alat selam seadanya, Haerang, Muci, dan beberapa awak kapal yang lain menyelam dan menyusuri sungai bawah laut tersebut. Hingga sampailah mereka semua di sebuah goa. Muci sempat-sempatnya berpura-pura tak sadarkan diri saat itu. Haerang kemudian memberi Muci nafas bantuan, namun ketika ia menyadari bahwa Muci hanya berpura-pura, Haerang langsung menampar keras pipi Muci. Akan tetapi di sini terlihat jelas bahwa Haerang sekilas tersenyum. Kemungkinan benih-benih cinta sebenarnya mulai tumbuh pada diri Haerang. Sedangkan kita tahu bahwa Muci sendiri sedari pertama kali bertemu dengan Haerang, ia sangat mengagumi kecantikan sang kaptennya tersebut. Mereka semua pun kemudian menyusuri gua dan akhirnya menemukan harta karun bertumpuk. Namun Muci berkata jika itu harta karun kerajaan Goreo, maka seharusnya ada emas di sana. Ia merasa aneh karena yang mereka temukan hanyalah botol-botol perak di sana. Kemudian tiba-tiba terjadi ledakan yang ternyata itu adalah ulah si samurai misterius alias si Bu Hongsul yang telah sampai di sana bersama para keroconya. Di lain sisi, Maki yang melihat sebuah kain yang mungkin bendera, ia menyadari satu hal bahwa kain tersebut merupakan sebuah peta yang menunjukkan sebuah jalan menuju pulau bernama Inazuma. Lalu pertempuran pun terjadi. Muci bersama Haerang melawan samurai misterius tersebut hingga Haerang tak sadarkan diri karena tertimpa bebatuan. Mereka semua terpojokan dan memilih untuk mundur. Muci kini baiban dengan samurai misterius tersebut, yang ternyata mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Kemudian, scenes pun flashback di mana Muci ternyata benar-benar seseorang yang bisa dibilang jenderal perang, atau seseorang yang cukup penting di kerajaan Goreo pada masa itu. Sedangkan samurai misterius tersebut ternyata bernama Bu Hongsul, seorang jenderal perang yang kedudukannya di bawah Muci. Diketahuilah bahwa Bu Hongsul merupakan jenderal yang kejam dari dulu dan terobsesi menjadi Raja Tamna, di mana ia tega membunuh pasukannya yang terluka agar tak menjadi beban untuknya. Karena hal tersebut pula saat itu Muci menghukum Bu Hongsul. Dari sanalah Bu Hongsul menjadi dendam pada Muci, karena secara tak langsung ia telah menggagalkan ambisi Bu Hongsul untuk menjadi raja kerajaan Tamna. Kembali ke masa sekarang di mana Muci berhasil melarikan diri dan membawa harta karun tersebut bersamanya. Namun karena harta tersebut sangat berat, harta itu pun tenggelam. Akan tetapi kemudian datanglah Haerang membawa tali katrol yang terhubung ke kapal. Di bawah air, Haerang sempat tak sadarkan diri karena kehabisan oksigen. Namun untunglah Muci menyadari hal tersebut dan segera memberinya nafas bantuan. Ikan-ikan kecil pun berenang mengelilingi mereka berdua seolah memberi kesan romantis. Namun tiba-tiba seekor paus raksasa menelan mereka berdua bersama harta karunnya. Ketika para awak kapal bersedih, tiba-tiba Muci bersama Haerang jatuh dari langit terlempar karena semburan si paus. Sedangkan harta karunnya entah kini berada di mana, mungkin tertelan ya. Di lain sisi, Bu Hongsul menemukan kain yang merupakan peta menuju harta Goreo sesungguhnya, yang sebelumnya juga telah disadari Maki. Di kapal, Maki sendiri kebingungan karena peta tersebut hilang darinya. Ternyata ketika Maki menyelam, kain peta tersebut tertinggal di goa yang akhirnya ditemukan oleh Bu Hongsul. Singkat cerita, beberapa hari kemudian ketika Haerang tersadar dari pingsannya, ia menyadari suatu hal. Ia sadar bahwa kain ini bergambar kepala goblin yang ia lihat bersama Muci adalah sebuah peta menuju harta karun yang sebenarnya. Untunglah saat itu Maki mengingat jelas peta tersebut dan lokasi di mana harta karun itu berada, lebih tepatnya di Pulau Inazuma yang dijuluki Pulau Petir. Bukan tanpa alasan pulau tersebut dijuluki Pulau Petir karena setiap hari di sana badai petir terjadi secara terus-menerus. Setelah perbincangan panjang, akhirnya Maki menyetujui untuk memandu perjalanan menuju Pulau Inazuma. Dikarenakan hanya Maki yang mengetahui jalan menuju Pulau Inazuma, Maki ngelunjak dan mengajukan syarat bahwa selama perjalanan menuju pulau tersebut ia yang harus menjadi kapten di kapal itu. Voting pun kemudian dilakukan dan akhirnya lebih banyak orang yang setuju Maki menjadi kapten untuk sementara demi harta karun Goreo, demi emas tentunya.
Haerang pun turun jabatan dan kini bekerja di dapur bersama Muci, memotong ikan dan menyiapkan makanan untuk para awak kapal. Layar pun dibentangkan dan kini Maki selaku kapten memandu perjalanan menuju Pulau Inazuma. Di dapur, Haerang membuat makanan namun ternyata ia tak pandai memasak. Ikan yang ia sajikan masih mentah dan berdarah. Muci jadi korban pertama yang merasakan masakan Haerang waktu itu. Namun baiknya Muci, ia berpura-pura bahwa ia menyukai masakan Haerang dan memuji Haerang bahwa ia pintar memasak. Kemudian malam harinya, Muci dan Haerang menatap bintang bertebaran malam itu. Meskipun masih terlihat gengsi-gengsi, Haerang nampak jelas mulai tertarik pada Muci. Di lain sisi, Bu Hungsul dan pasukannya juga tengah berlayar menuju Pulau Inazuma. Sedangkan kapal Muci, Haerang dan kawan-kawan telah tiba di perairan dengan badai petir yang cukup membuat mereka kerepotan. Petir beberapa kali menyambar kapal mereka, namun untunglah mereka semua selamat. Akhirnya setelah pertarungan dengan badai tersebut, mereka dapat melewati badai dan mulai melihat matahari lagi. Hingga tibalah mereka di Pulau Inazuma. Setibanya di sana, Maki selaku kapten bahkan tak tahu di mana letak sebenarnya harta karun Goreo. Mereka pun berjalan menyusuri pulau dipandu Maki. Di lain sisi, Bu Hungsul dan keroconya juga telah tiba di Pulau Inazuma. Muci dan Haerang kemudian menyadari suatu hal aneh di mana mereka melihat petir yang menyambar secara berulang-ulang di puncak sebuah gunung. Karena penasaran apa yang berada di sana, Muci pun memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut. Di lain sisi, kini hubungan Haerang dan Muci bahkan nampak semakin dekat, sedangkan Maki dikejar-kejar para awak kapal karena kesal dengan Maki yang tak becus memimpin. Singkat cerita, kini Muci telah sampai di puncak, namun tak lama kemudian Bu Hungsul bersama keroconya juga tiba di sana. Muci pun kemudian bersembunyi dan ternyata di puncak tersebut merupakan tempat di mana 12 jenderal yang dituduh pengkhianat kerajaan Goreo dulu tinggal. Terdapat 12 tombak tertancap di sana mewakili 12 jenderal perang Goreo waktu itu, yang memancing petir untuk menyambar puncak gunung tersebut secara terus-menerus. Bu Hungsul menyadari bahwa kuncinya ada di tombak milik jenderal ke-12, tombak jenderal terakhir. Di lain sisi, Maki yang melarikan diri, ia tiba di bibir pantai dan bersembunyi di balik karang. Namun tiba-tiba muncul seekor penguin di hadapannya, dengan sebatang emas di mulutnya. Maki yang melihat hal tersebut terperangah dan langsung memanggil para awak kapal yang tengah mengejarnya. Penguin tersebut sempat menghilang namun tiba-tiba muncul lagi di hadapan mereka semua. Saat itu juga mereka semua menyusuri daerah tersebut, akan tetapi tiba-tiba terdengar ledakan meriam yang ternyata kapal mereka diserang kapal pemerintahan. Di lain sisi, Muci ketahuan dan kini berhadapan dengan Bu Hungsul dan keroconya. Haerang bersama awak kapal lainnya bergegas untuk menyelamatkan kapal mereka. Sedangkan para bandit menuju puncak gunung untuk menyusul Muci. Sedangkan Maki sendiri, ia pergi untuk mencari harta karun kerajaan Goreo. Sembari menggendong si penguin, berharap penguin tersebut dapat menunjukkan arah ke harta karun yang ia cari. Kemudian scenes beralih di mana kini Muci tengah menghadapi para keroco Bu Hungsul. Di sana Bu Hung sendiri menemukan sebuah box yang tadinya disangka berisikan emas, namun ternyata di dalamnya hanya berisi lempengan batu dan ukiran batu menyerupai topeng goblin. Melihat hal itu, Muci langsung merebut topeng tersebut dari tangan Bu Hungsul, yang kemudian datanglah para bandit untuk membantu Muci di sana. Muci kemudian berteriak dan menantang Bu Hungsul untuk bayuan adu mekanik. Dendam lama harus dituntaskan. Pertarungan pun terjadi. Muci maupun Bu Hungsul memainkan pedang dengan begitu lihainya, hingga tak sengaja topeng tersebut terlempar jauh ke laut. Di lain sisi, Maki terseret si penguin menyelam di lautan yang luas, dan tiba-tiba saja ia tertimpa topeng goblin yang merupakan penunjuk terakhir ke harta karun Goreo, di mana Maki menyadari bahwasannya wajah goa di hadapannya terlihat amat sangat mirip dengan wajah topeng tersebut. Di lain sisi, Haerang nampaknya mengalami kesulitan. Ia bersama para awak kapalnya kemudian menyerang kapal pemerintahan yang meluluh lantahkan kapal mereka.
Di lain sisi, Maki memasuki goa yang berada di hadapannya. Di sana, ia benar-benar menemukan sebuah kapal yang dipenuhi emas kerajaan Goreo. Maki pun teriak kegirangan, namun ia malah dikepung dan dirundung para penguin yang ternyata tinggal di sana. Herang dan yang lain kini tengah berjuang mati-matian melawan para awak kapal pemerintahan. Herang pun baiwan dengan kapten dari kapal tersebut yang akhirnya dimenangkan Herang. Sedangkan di lain sisi, kapal tersebut mulai tenggelam karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Di saat genting seperti itu, tiba-tiba Herang melihat bayangan kapal di samping kapal yang dinaikinya. Ternyata itu adalah Maki bersama kapal penuh emas yang telah berlayar. Maki pun berteriak, "Akulah sang kapten, aku datang menyelamatkan kalian," sembari masih dipatuhi para penghuni kapal tersebut. Di lain sisi, Muci masih bertarung dengan Bu Hongsul. Cuaca di sana mulai cerah. Muci, Bu Hongsul, dan yang lain kemudian melihat ke arah lautan di mana ada dua kapal yang salah satunya terdapat benda berkilauan. Yang tentu saja kita tahu itu adalah kapal penuh emas 12 jenderal kerajaan Goreo yang kini dinaiki Maki. Herang pun berhasil meluluhlantahkan kapal si pemerintahan tersebut. Namun tiba-tiba air laut surut. Terlihat lubang di dasar laut muncul dengan kilasan api di sana. Mitos tersebut ternyata benar adanya. Naga yang para pelaut katakan merupakan semburan api dari dasar laut yang membakar habis apa yang ada di dekatnya. Herang pun kemudian mengambil kemudi kapal, dan tiba-tiba gelombang setinggi langit muncul di hadapan mereka. Untunglah, dengan kekompakan mereka semua, mereka berhasil melewati ombak tersebut. Setelah itu, Herang menatap ke puncak gunung dan berkata, "Jangan mati, Wo Muci." Kini tinggal pertarungan Muci melawan Bu Hongsul. Di bawah kilatan petir menyambar di tengah lingkaran ke-12 tombak jenderal kerajaan Goreo. Muci dan Bu Hongsul kembali melangsungkan adu mekaniknya. Tebasan demi tebasan mereka lakukan, namun tak lama Muci tertusuk di bagian bahu di atas dada kirinya. Melihat hal tersebut, tiba-tiba bandit kepercayaan Muci melemparkan pedang ke langit. Kemudian pedang tersebut tersambar petir. Karena melihat hal itu, Bu Hongsul lengah, yang kemudian Muci menebas Bu Hongsul tepat di tubuhnya. Dan lalu Bu Hongsul tertusuk sekaligus tersambar petir di pedang yang dilempar tersebut. Dengan itu Muci memenangkan pertarungan, kemudian mereka semua pun turun gunung dan disambut Herang dan yang lain. Setelah kejadian itu, Muci memutuskan untuk tetap tinggal di kapal bersama Herang. Dan film pun ditutup dengan adegan ciuman Muci dan Herang. Film pun tamat.